Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Betty Lendarita SEMM yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Mario Retiatama, dan Lady Fitri Ombing. Di sini kami akan memaparkan materi tentang keluhan pelanggan yang akan dibacakan materi pertama oleh Saudari Lady. Kepada Saudari Lady kami persilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait poin perilaku keluhan konsumen. Bisa teman-teman lihat, di sini kami sedikit memaparkan gambar terkait perilaku keluhan konsumen. Nah, model perilaku keluhan konsumen sendiri memiliki dua tujuan utama. Yang pertama itu, konsumen mengeluh untuk menutupi kerugian ekonomi. Nah, ini berarti bahwa mereka mungkin berusaha menukar produk yang bermasalah dengan produk lainnya atau berusaha memperoleh uang mereka kembali, baik secara langsung dari perusahaan atau toko maupun secara tidak langsung melalui tindakan hukum. Nah, alasan kedua itu mengapa konsumen terlibat dalam perilaku keluhan adalah untuk membangun kembali citra diri mereka. Nah, seringkali pembelian suatu produk terikat pada citra diri pembeli, sehingga bila produk kurang berhasil, citra diri pembeli menurun. Untuk memperbaiki citra diri, konsumen dapat menggunakan komunikasi dari mulut ke mulut yang negatif, berhenti membeli karena melihat merek, kemudian mengeluh pada perusahaan atau better business way, atau mengambil tindakan hukum. Nah, untuk poin berikutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keluhan konsumen. Nah, di antaranya itu sejumlah faktor yang mempengaruhi keluhan konsumen telah diidentifikasikan. Nah, perilaku keluhan konsumen itu meningkat apabila yang pertama itu mereka merasa butuh. Yang kemudian mereka merasa diabaikan, terus mereka merasa tidak ada yang membela, kemudian merasa diperlakukan buruk di masa lalu, atau mereka merasa bahwa membeli produk itu menunggu terlalu lama. Kemudian ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi keluhan konsumen. Di antaranya itu tingkat ketidakpuasan konsumen meningkat, kemudian sikap konsumen untuk mengeluh meningkat, jumlah manfaat yang diperoleh dari sikap mengeluh meningkat juga, serta perusahaan disalahkan atau suatu masalah. Kemudian produk tersebut penting bagi konsumen. Kemudian yang terakhir ini sumber-sumber yang tersedia bagi konsumen untuk mengeluh juga meningkat. Nah, poin berikutnya itu ada tentang reaksi perusahaan terhadap keluhan konsumen. Para pembuat kebijakan umum sangat memperhatikan keluhan konsumen. Bila mereka menganggap bahwa keluhan konsumen terlalu sering dikemukakan dalam suatu industri, mereka mungkin akan mengembangkan sejumlah peraturan untuk meringankan masalah tersebut. Nah, tentu saja pihak perusahaan atau manajer lebih suka menghindari pelanggaran pemerintah. Kemungkinan intervensi pemerintah seringkali merupakan desakan yang kuat untuk menentukan standar-standar industri. The Council of the Better Business telah mengumpulkan informasi mengenai jenis-jenis industri yang menerima keluhan paling banyak. Nah, perusahaan sendiri disarankan menggunakan permintaan maaf secara strategis sehingga mereka dengan akurat dapat menjelaskan penyebab dan hasil dari peristiwa negatif yang menyebabkan keluhan konsumen. Nah, untuk poin berikutnya itu tentang keluhan dan perilaku keluar. Perilaku keluar atau excite behavior mengacu pada pilihan konsumen untuk meningkatkan hubungan atau menurunkan tingkat konsumsi barang atau jasa. Ada beberapa para peneliti yang menyelidiki perilaku keluhan konsumen dalam industri telepon genggam mendapatkan bahwa konsumen yang mengeluh yang pertama lebih mungkin untuk meninggalkan hubungan dan yang kedua itu lebih mungkin untuk mengurangi tingkat konsumsi barang atau jasa. Nah, perusahaan sendiri harus menetapkan dan mengukur dengan tepat tingkat kehilangan pelanggannya.
Perusahaan harus bisa mengidentifikasikan penyebab hilangnya pelanggan. Misalnya nih, mencegah 5% dari jumlah pelanggan yang hilang akan berdampak pada peningkatan profit lebih dari 25%. Yang selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Mario. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu tentang memberi solusi untuk keluhan konsumen. Solusi untuk keluhan pelanggan merupakan bagian yang penting atau kritis pada masalah kehilangan pelanggan. Jika perusahaan berhasil memberikan solusi yang terbaik dari keluhan pelanggan sebanyak 98%, konsumen akan tetap bersedia menjadi pelanggan dan tidak pindah ke perusahaan lain. Mayoritas konsumen tidak menyampaikan keluhan, walaupun mereka tidak puas atau dikecewakan oleh perusahaan. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini ada 4 gambar di mana semuanya itu mereka memiliki keluhan dan satu kata yang bisa mungkin menjadi obat dalam eh, keluhan konsumen itu yaitu kita selaku pemilik perusahaan harus minta maaf terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini ada beberapa poin-poin dari memberi solusi untuk keluhan pelanggan. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengidentifikasi keluhan konsumen. Yang dimana kita selaku owner dari sebuah perusahaan atau owner dari suatu usaha, yang pertama kita harus mengidentifikasi apa saja keluhan-keluhan dari konsumen kita. Yang dimana memahami keluhan pelanggan sangat penting untuk diperhatikan pemasar. Ketidakpuasan satu orang pelanggan bisa berdampak panjang. Konsumen tersebut akan berbicara kepada orang lain, yang dimana bahwa mereka tidak puas atau kecewa yang bisa menyebar sampai ke semua orang. Oleh karena itu, pengidentifikasian keluhan konsumen ini sangat penting. Jika dibiarkan, keluhan konsumen bisa berdampak pada ketidakpuasan konsumen yang berkepanjangan. Beberapa keluhan pelanggan yang sering ditemukan penyebabnya antara lain yang pertama, pelayanan yang diterima tidak seperti yang diharapkan. Yang kedua, diabaikan dan dibiarkan menunggu tanpa kejelasan. Yang ketiga, tidak ditanggapi atau tidak diperhatikan. Yang keempat, produk yang dibeli tidak sama dengan yang dipromosikan. Yang kelima, mendapat pelayanan yang kurang atau tidak baik. Dan yang keenam, kurang atau tidak dihargai. Dan yang ketujuh, lambat dalam pelayanan. Yang kedelapan, kesalahpahaman dalam komunikasi. Dan yang terakhir, kesembilan, kesalahan wiraniaga dalam mengambil dan membungkus barang yang telah dibeli. Oke, materi yang selanjutnya mengantisipasi keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan ada dua tindakan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tindakan preventif dan yang kedua tindakan kuratif. Tindakan pencegahan tentu lebih baik daripada tindakan kuratif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah keluhan pelanggan benar-benar terjadi. Tindakan preventif itu dirancang dengan menyusun keluhan pelanggan secara prosedural dengan mengadministrasian yang profesional. Perusahaan seharusnya menyediakan mekanisme yang efektif dan efisien. Misalnya, dengan menyediakan perlengkapan fasilitas sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan kartu komentar, dan yang kedua, menyediakan belangko atau keluhan pelanggan. Yang ketiga, penyediaan saluran siaga bebas pulsa bagi keluhan pelanggan, dan yang keempat, menyediakan kotak saran atau pengaduan. Dan yang kelima, penyediaan situs web untuk email keluhan pelanggan. Keenam, penyediaan petugas layanan konsumen di perusahaan. Dan yang ketujuh, penyediaan PO Box untuk pengaduan keluhan. Baik, dan tindakan kuratif sendiri adalah tindakan yang harus dilakukan ketika pelanggan atau konsumen telah merasakan ketidakpuasan atau kekecewaan. Kekecewaan terhadap produk, harga, atau pelayanan yang diberikan perusahaan atau penjual.
Oke, poin ketiga yaitu langkah-langkah untuk menangani keluhan pelanggan. Secara lebih mendetail, langkah-langkah atau proses untuk mengatasi keluhan pelanggan atau konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Yang kedua, meminta maaf. Dan yang ketiga, memahami situasi. Keempat, memberi informasi. Dan yang kelima, menawarkan bantuan. Keenam, menawarkan alternatif pemecahan. Ketujuh, mendapatkan persetujuan pelanggan. Dan yang kedelapan, mengambil tindakan. Sembilan, meminta maaf atau menyampaikan terima kasih. Dan yang terakhir, ke-10, menindaklanjuti. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu penyelesaian pengaduan mengenai mutu pelayanan. Nah, di sini penyelesaian permasalahan atau solusi yang dapat diberikan atas pengaduan atau keluhan mengenai mutu pelayanan oleh jajaran pegawai perusahaan adalah, saya ambil contoh yaitu supermarket, yang dimana biasanya konsumen mengeluh kurangnya penyediaan troli atau kereta dorong. Kita sebagai owner atau sebagai penyedia perusahaan harus mampu mencari troli dengan segera. Dan bila tidak ada, kita sampaikan permintaan maaf kita kepada konsumen. Berikan perlengkapan atau peralatan pengganti lain dan segera mengucapkan terima kasih. Atau bisa juga menjanjikan bahwa di lain waktu pengelola akan menambah jumlah troli. Oke, selanjutnya mengetahui, memahami, dan mengonfirmasi batasan wewenang negosiasi kepada pemimpin. Biasanya, seseorang yang diberi wewenang untuk melakukan negosiasi terkadang tidak dapat menyelesaikan negosiasi tersebut. Karena di dalam negosiasi itu ada beberapa hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri oleh negosiator. Misalnya, dalam memberi potongan harga atau diskon, layanan purna jual, atau garansi, dan sebagainya. Jika ada calon pelanggan yang meminta, tentu saja negosiator tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Dan untuk penyelesaiannya, permintaan ini dapat dilaporkan kepada atasan. Nah, terakhir. Oke, yang terakhir yaitu sikap yang diperlukan untuk melakukan proses tawar-menawar dengan calon pelanggan. Untuk melakukan proses tawar-menawar dengan konsumen atau pelanggan dengan segala keberatan atau keluhannya, dibutuhkan sikap dan perilaku karyawan sebagai berikut. Yang pertama, empati, merasakan apa yang dirasakan, dipikirkan konsumen. Yang kedua, bijaksana, memberikan solusi untuk menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, besar untuk mendengar keluhan konsumen dan mencari solusi apa sih yang tepat. Dan yang keempat itu cermat. Yang kelima, teliti sehingga keluhan bisa diminimalisir. Dan yang keenam yaitu adalah bertanggung jawab. Oke, baik kawan-kawan, di sini kawan-kawan bisa lihat ada beberapa 5 gambar yang dimana 5 gambar ini mencerminkan tentang sikap yang diperlukan untuk proses tawar-menawar dengan calon pelanggan, yang dimana kelima ini menggambarkan bahwa kita sebagai calon konsumen itu harus kita sebagai penyedia jasa atau penyedia barang harus memahami apa yang menjadi keluh kesah calon konsumen kita, dan kita juga harus memberikan opsi atau memberikan pilihan untuk calon konsumen kita agar bisa membeli barang atau jasa kita. Sekian, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.